Halo, assalamualaikum. Kolom komentar di video unboxing handphone ini terbelah dua ya. Jadi ada netizen yang merasa triggered atau terpelatuk dengan gaya pembahasan saya, dan ada juga yang setuju. Nah, pada video kali ini, peace dulu dong ya. Kita kendorin urat kita, karena ini kan hanya sebuah handphone, di mana kamu tetap harus membayarnya kalau mau membelinya. Nah, biar adil juga, pada video kali ini, di reviewnya ini, kita akan bahas plus dan minusnya secara bergiliran ya. Jadi gantian, habis plusnya, lanjut minusnya, plusnya lagi, dan minusnya lagi. Oke? Kalau sudah siap, kita mulai dengan intro dulu. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. Oke, kita mulai dengan hal yang saya anggap positif ya dari Nokia 5 Plus 3 ini. Yang pertama tentu saja adalah Android One-nya. Ini adalah experience Android yang sesungguhnya, semua notifikasi lancar tanpa kendala, dan juga jaminan update 2 tahunnya kakak. Lalu minusnya ternyata adalah daya tahan baterainya, di mana baterai 4000 mAh-nya yang tergolong besar hanya mampu bertahan 14 jam ya dalam pemakaian di hari pertama. Dengan screen on time hampir 6 jam, masih kurang dari 6 jam, padahal itu belum termasuk dengan gaming. Entahlah kalau dibilang ini efek dari Android One yang hadir tanpa kustomisasi, sehingga selain notif lancar semua, di sisi lain optimisasi baterai usage-nya ini buat aplikasi-aplikasi yang berjalan mungkin kurang. Tapi yang jelas, baterai besar tanpa fast charging dan juga tidak hemat itu deal breaker banget ya buat saya. Tapi tenang, masih ada sisi plus dari Nokia 5.3 ini, 5.3, 5.3 bener ya. Yaitu layarnya yang sedap dipandang mata. Jadi buat YouTuber dan juga streaming lainnya ini udah oke sih. Walaupun saya lagi mikir lagi nih sekarang, HD Plus dipakai YouTuber, dipakai sosmed, kok bisa boros ya? Aneh saya. Masih dari sisi plusnya, sebetulnya smartphone ini punya spek yang cukup mumpuni ya, di mana RAM-nya 6GB dengan storage 64GB plus triple card slot. Dan jangan lupa hadirnya NFC, meski ponsel bersnapdragon 665 banyak yang dijual lebih murah. Sebetulnya Nokia 5.3 ini masih mending kok dari beberapa smartphone lainnya, terlebih kalau beli dengan bonus PO-nya. Oke, sekarang kita bahas kekurangannya dari sisi kamera ya, di mana lensa ultrawide-nya ini merupakan kartu mati dari smartphone ini bagi saya. Kameranya ini bersensor 5 megapiksel saja yang terasa kurang tajam dengan ton warna yang juga belang, meski memang distorsinya cukup minim. Lensa makronya juga hadir, kayaknya ikut absen aja ya biar ikutan tren, di mana hasilnya biasa banget dan bagi saya mendingan pakai kamera utamanya aja. Karena jarak fokus dari kamera utamanya ini, titik minimalnya itu cukup dekat. Satu lagi kurangan dari kameranya adalah untuk perekaman video, nampak sangat tidak stabil, jadi tidak ada stabilisasi yang terjadi di situ. Sementara dengan lensa ultrawide sedikit lebih stabil, tapi kerasa ya ketajamannya berkurang, noisy juga. Dan juga untuk kamera depan, di perekaman video ini terlihat dynamic range-nya sangat kurang. Tapi bagusnya, kamera utama di belakang dan juga kamera selfie-nya ini bisa banget ya diandalkan buat foto-foto. Ton warnanya tuh kerasa pas aja gitu di mata saya. Dan juga portrait mode-nya di sisi belakang ini sangat rapi. Termasuk juga kamera depannya punya portrait mode yang tergolong rapi meskipun hanya dengan satu lensa. Detail selfie-nya cukup tajam, tidak ada kamera jahat ya di sini dan juga masih cukup oke untuk di kondisi indoor ya. Dan bagusnya lagi, kita simak saja langsung hasil foto dan videonya berikut ini.
Ini dia contoh perekaman dengan kamera depan dari Nokia 5.3. Handphonenya Nokia, topinya Meizu, maskernya Xiaomi. Gelap ya, ada backlight. Jadi harus pas banget kan cahayanya kalau di kamera depan ini. Kalau kamera belakang sih bagus tadi warnanya. Silahkan dicek juga audionya ya, sama stabilisasinya bagus nggak. Oke, tunggu komennya ya. Oke, masih ada 1 minus lagi yang ingin saya sebutkan, yaitu loudspeakernya yang kerasa cempreng ya, dimana di full volume kerasa sember sedikit si suaranya ini, dan kalau kita turunkan volumenya, powernya rada kurang. Seperti ini kira-kira suaranya, monggo. Sementara plusnya lagi ada di looks dan feels dari HP-nya ini ya. Warna grey ini terlihat mewah dan juga feel sophisticated banget di tangan. Meskipun memang build quality-nya terasa biasa saja tanpa metal. Sisanya so-so aja sih ya sepertinya, termasuk juga fingerprint scanner-nya yang terasa sedikit lambat ya. Memang nggak terlalu kerasa, tapi kalau bagi saya segini agak lambat. Dan kemudian juga tombol power ini punya early notification yang ternyata cukup terlihat jelas ya ketika smartphone ini saya letakkan di atas meja. Sayang seribu sayang, baru sehari saja saya pakai smartphone ini, saya keburu kedatangan smartphone lain yang membuat saya tertarik banget buat jadiin daily driver. Jadi, pengalaman Nokia sebagai daily driver saya ini kira-kira hanya bertahan sekitar 24 jam ya. Selanjutnya hanya jadi HP kedua, dan HP kedua buat saya ini kurang juga karena baterainya kurang awet ya, dimana dengan baterai 4000 mAh dia hanya mampu bertahan nggak nyampe 24 jam, dengan screen on time juga yang nggak istimewa, menurut saya itu deal breaker banget. Apalagi buat mereka yang mobile gamers ya, sepertinya smartphone ini tidak akan cocok. Oh ya, ngomong-ngomong soal games, buat main PUBG ini settingannya mentok di smooth high atau di balance medium. Rada kurang sih ya buat main PUBG settingan seperti itu. Gameplay sih lancar, enak buat dimainin, tapi kerasa grafiknya kurang tajam. Dan mungkin ini juga dipengaruhi oleh faktor layarnya yang hanya HD+. So, di akhir video ini saya akan mempertanyakan hal yang sama dengan video unboxingnya. Yakin mau beli Nokia 5.3? Saya sendiri sebetulnya yakin ya, masih ada yang membeli Nokia 5.3 atau 5.3 ini. Ribet banget ya dari tadi ngomongnya, 5.3. Seperti saya misalkan nih, kalau mau beliin orang tua, saya akan belikan Nokia, kalau nggak Samsung atau Asus. Dan Nokia 5.3 ini mungkin akan jadi salah satu pertimbangan buat saya beliin orang tua, walaupun memang masalah baterainya mengganggu banget. Serius, bikin galau baterainya, jadi baterai 4000 mAh plus layar HD+, tanpa fast charging, hanya mampu bertahan 16 jam dengan screen on time 5 jam 44 menit. Jadi you know what to do lah ya, tentang Nokia 5.3 ini. Sekian bahasan saya tentang smartphone ini. Mungkin waktu kamu nonton video ini, smartphone ini sudah nangkring di lapak second saya. Silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.